Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Yusril dari kelas 11.1. Saya akan menjelaskan tugas sistem koordinasi berupa sistem saraf. Di sini ada gambar sistem saraf manusia. Kalian bisa lihat di sini ada beberapa bagian-bagian sistem saraf pada manusia. Selanjutnya, di sini ada pengertian sistem saraf adalah jaringan kompleks sel-sel khusus yang disebut neuron yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal-sinyal listrik dan kimia di dalam tubuh. Sistem saraf terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, dan sistem saraf tepi, yaitu saraf-saraf yang menjulur ke seluruh tubuh. Sistem saraf berperan penting dalam mengontrol hampir semua berfungsi di dalam tubuh, mulai dari gerakan, indera, hingga pemikiran dan emosi. Anatomi sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk menerima dan menerjemahkan informasi atau rangsangan dari sel-sel saraf tepi yang tersebar di seluruh bagian tubuh. Adapun bagian tubuh manusia yang termasuk dalam sistem saraf pusat adalah sebagai berikut. Otak, yaitu organ tubuh yang berfungsi sebagai pusat kontrol tubuh. Organ vital ini bekerja dengan mengendalikan pikiran, sensasi, gerakan, kesadaran, serta daya ingat atau memori manusia. Otak terdiri dari otak besar atau cerebrum, otak kecil, cerebellum, batang otak, brainstem, dan bagian-bagian kecil lainnya yang dilindungi oleh tulang tengkorak dan selaput otak atau meninges. Selain itu, terdapat cairan cerebrospinal yang mengalir mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang yaitu bagian tubuh yang terdiri dari sekumpulan serabut saraf dan berfungsi untuk menghubungkan otak dengan bagian tubuh lain melalui batang otak. Sumsum tulang belakang berperan dalam mengirimkan sinyal dari otak ke bagian tubuh lainnya dan juga sebaliknya. Neuron yaitu bagian unit kerja dari sistem saraf pusat manusia yang saling berkomunikasi dalam mengantarkan impulsif saraf dan menghasilkan respon. Setiap neuron terdiri dari 3 bagian dasar, yaitu badan sel, dendrit, dan akson. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi atau saraf perifer adalah bagian dari sistem saraf manusia yang terdiri dari saraf-saraf yang bercabang keluar dari sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi berfungsi untuk mengirimkan informasi dari otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh organ tubuh. Berdasarkan cara kerjanya, sistem saraf tepi dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sistem saraf somatik, sistem saraf yang bertugas menyampaikan informasi dari saraf motorik dan sensorik pada mata, telinga, kulit, dan otot menuju sistem saraf pusat dan membawa instruksi dari otak untuk menghasilkan suatu respon. Sistem saraf ini mengontrol semua gerakan yang disadari. Sistem saraf otonom atau sistem saraf yang mengendalikan kerja kelenjar atau organ tubuh secara tidak sadar. Sistem saraf otonom terdiri dari 2 cabang, yaitu sistem simpatik untuk mengatur respon tubuh saat terjadi ancaman atau stres atau flight or fight, dan sistem parasimpatik untuk mengatur organ dalam tubuh agar dapat bekerja dalam optimal dan rileks atau rest and digest. Selain itu, berdasarkan asal perkembangannya, sistem saraf tepi juga dapat dibedakan menjadi saraf kranial, yaitu 12 pasang saraf yang berasal dari otak untuk mengumpulkan informasi antara otak dan bagian tubuh lainnya. Tugas dari saraf kranial adalah untuk mengontrol fungsi motorik dan sensorik tubuh. 2. Saraf spinal, yaitu 31 pasang saraf yang berasal dari medula spinalis atau sumsum tulang belakang dan berfungsi sebagai pengantar impuls dari dan ke otak serta sebagai pengatur gerak refleks. Fungsi sistem saraf manusia.
Fungsi utama sistem saraf adalah untuk mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh agar dapat bekerja secara optimal. Dengan kata lain, sistem saraf manusia ini berperan sebagai pusat kendali tubuh untuk menerima dan menerjemahkan informasi dari seluruh bagian tubuh dan mengirimkan sinyal atau pesan ke seluruh tubuh untuk merespon rangsangan. Adapun sejumlah fungsi organ tubuh yang memerlukan peran dari sistem saraf adalah sebagai berikut. 1. Fungsi kognitif untuk mengontrol pikiran, daya ingat, atau perasaan. 2. Fungsi motorik untuk mengendalikan gerak tubuh seperti koordinasi antara keseimbangan tubuh. 3. Sensoris panca indera seperti melihat, menyentuh, mendengar, dan merasakan. 4. Fungsi sistem kardiovaskular dan pernafasan seperti detak jantung dan laju pernafasan, respon terhadap ancaman, stres, dan rasa nyeri. Menjalankan fungsi pencernaan, mempengaruhi produksi hormon pada sistem endokrin, mempengaruhi proses neurobiologis tubuh seperti tidur, proses penyembuhan dan penuaan, mempengaruhi proses reproduktif tubuh seperti pubertas. Macam-macam penyakit pada sistem saraf manusia. Terdapat sejumlah penyakit yang dapat mempengaruhi fungsi sistem saraf manusia, diantaranya adalah penyakit Parkinson, penyakit Alzheimer, epilepsi, Bell's palsy, meningitis, encephalitis, hingga tumor otak. Berikut penjelasan lengkapnya. 1. Penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson adalah suatu gangguan sistem saraf yang terjadi karena sel-sel saraf dalam substansi niagra tidak mampu menghasilkan hormon dopamin yang cukup. Hormon dopamin merupakan senyawa kimia yang berfungsi untuk mengontrol gerak tubuh. Adapun sejumlah gejala umum dari penyakit Parkinson adalah sebagai berikut. Tremor, yaitu gerakan bergetar tidak terkendali yang dapat muncul di tangan, kaki, dagu, atau perut. Sendi terasa kaku saat bergerak. Rigiditas gerak tubuh yang melambat. Bradykinesia. Penyakit sistem saraf. 2. Penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer merupakan penyakit neurodegeneratif atau proses penuaan di otak yang dapat mempengaruhi kemampuan fungsi kognitif seperti penurunan daya ingat hingga perubahan perilaku. Kondisi ini kerap dialami oleh lansia berusia di atas 60 tahun. Ketiga, epilepsi. Epilepsi adalah gangguan yang terjadi karena terdapat letusan aktivitas listrik di otak yang berlebihan. Kondisi ini dapat menyebabkan penderitanya mengalami kejang berulang tanpa penyebab yang jelas. Belum diketahui secara pasti apa yang penyebab seseorang mengalami epilepsi, namun terdapat dugaan bahwa kondisi ini dipicu oleh beberapa faktor seperti pengaruh genetik, gangguan perkembangan atau autisme, atau neurofibromatis, kondisi medis yang menyebabkan kerusakan pada otak atau stroke, meningitis, atau tumor otak, serta cedera kepala. Kesimpulan, sistem saraf adalah jaringan kompleks yang berfungsi sebagai sistem pengendali, pengatur, dan komunikasi utama dalam tubuh, memungkinkan manusia untuk berpikir, bergerak, dan berinteraksi dengan lingkungan. Sistem ini terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, organ-organ sensorik, dan semua saraf yang menghubungkan organ-organ tersebut ke seluruh tubuh. Secara keseluruhan, sistem saraf memungkinkan tubuh merespon rangsangan, mengendalikan fungsi organ, dan melakukan aktivitas mental seperti berpikir dan mengingat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.